Data outlier itu harus dibuang nggak sih? Banyak banget pertanyaan yang nanya ke kita dan kita akan melakukan sharing pada teman-teman semua. Data outlier tidak selalu atau dihapus atau dibuang. Tutorial SMPLS Smart PLS versi 4 ataupun dengan SPSS boleh juga, dan ini adalah referensi dari Haier et al. Dan juga referensi yang lainnya. Apakah sebenarnya data outlier itu harus dibuang apa enggak? Nah, kalau kita bikin suatu penelitian, maka dosen kita kadang-kadang nyuruh nih sama kita nih, ya, dosen kita minta sama kita bahwa coba periksa apakah datanya ada data outlier apa enggak. Nah, dalam terminologi statistik kadang-kadang kita sering dikasih tahu nih kalau misalnya data outlier selalu dibuang, 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 dihapus, dihapus, dihapus. Apakah benar data outlier itu memang selalu harus dibuang, selalu harus dihapus? Nah, ini ada alasan dari referensi dari Haier 2022 sebagai bahan buat teman-teman semua di skripsi, tesis maupun disertasi, bahwa bagaimana sih sebenarnya kita menangani data outlier. Jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya di ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan sharing pengetahuan kali ini bermanfaat. Sekali lagi, kita akan melihat data outlier tidak selalu dihapus atau dibuang. Ini alasannya. Data outlier apa sih? Data outlier itu, data outlier adalah data yang posisinya atau menjauh dari sekumpulan data yang lainnya. Nah, apakah data outlier itu selalu harus dibuang atau enggak? Nah, deteksi outlier itu menurut banyak literatur itu ada outlier univariat, berarti satu variabel kemudian kita deteksi dengan z-score, distandarisasi datanya. Kalau lebih dari plus minus 3 disebut data outlier univariat nih yang pertama. Kedua ada pakai box plot. Ini banyak banget ya video-video tutorialnya udah kita sampaikan, bisa ngelihat di video-video kita tentang data outlier. Ada multivariate outlier dengan Mahalanobis distant. Ya, ini bisa di SPSS semuanya, dan ini adalah bivariate outlier dengan scatter plot. Nah, kita akan lihat iya, paparan ini sebenarnya tidak ada di ebook secara khusus ya. Tapi pendeteksi outliernya ada, cuman bagaimana menanganinya itu tidak disebutkan di dalam ebook. Oke, kita akan membaca langsung di dalam literatur kita. Yang pertama adalah buku dari Haier ya. Ini adalah buku dari Haier et al. Kemudian kita Ctrl F, kemudian ketik outlier. Seperti ini kita ketik ya outlier. Kemudian kita cari nih, ada hal di halaman 64 kata Haier. Nah, ini dia. Nah, hal-hal yang sangat penting sekali untuk diperiksa di dalam SMPLS itu adalah influential outlier and correlatory main influence the result. Artinya menunjukkan bahwa outlier yang berpengaruh terhadap model itu adalah outlier yang sifatnya influential outlier. Pak, apa sih influential outlier dan outlier biasa? Nanti kita jelasin ya. Kolom 4. Nah, satu lagi. Ini outlier. Ini dalam buku tulisan Haier tentang outlier, extreme response, particular question gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya udah saya udah saya kuningin kayak begini hal-hal yang penting. Once the outlier identify, jadi ketika kita ketemu nih sama data outlier, bagaimana cara mendeteksi outlier? Tadi sudah kita sebutkan ini nih. Ini cara mendeteksi outlier. Udah ketemu nih datanya, oh responden ke-20, responden ke-50, ketemu tuh si outlier. Apa yang harus kita lakukan? The researcher must decide what to do. Artinya seorang peneliti harus menentukan apa yang harus dikerjakan. If there is an explanation for exceptionally high or low value, outlier are typically retained. Artinya kalau misalnya si peneliti itu mengatakan bahwa oh ini masih meskipun data responden ini outlier, tapi dia masih penting. Ya, meskipun dia terlalu high atau terlalu low, outlier are typically retained. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa tidak selalu outlier itu harus dihapus, kata Haier, apabila kita memiliki alasan. Ya, apabila kita memiliki alasan terhadap data tersebut, because they represent an element populasi. However, the impact and the value analysis should be carefully evaluated. This is one should run the analysis without outlier. Ya. Nah, kemudian dia suruh ngelihat ke kita, coba kamu lihat di bukunya Stardet dan Moy tahun 2019. Jadi artinya Haier mengatakan bahwa outlier itu tidak selalu harus dihapus atau dibuang. Oke.
dan kita diberikan keluasan kewenangan bagi kita. Coba jelasin kamu sebagai peneliti kenapa ini harus dipertahankan. Artinya hire itu membalikan kembali kepada kita bahwa tidak selalu outlier itu harus dibuang. Coba kita buka bukunya yang direferensikan hire, Sadet dan Moy. Nah ini dia bukunya, Eric Marus, Sadet dan Moy. Kita ketik outlier. Nih halaman 102. Kita ketik ya. Nih tentang outlier. Data outlier menurut bukunya si Sadet dan Moy, ya pertama pasti data error entry, salah entry itu pasti dibuang. A second outlier because exceptionally high or low value are part of reality. Jadi kadang-kadang datanya jawaban respon yang terlalu rendah. Oh saya nggak setuju nih dengan perusahaan ini. Akhirnya dijawabnya 12 yang lainnya. Akhirnya dia masuk di dalam data outlier. Itu menggambarkan tentang realitas yang digambarkan oleh responden, maka itu disebut data outlier, tapi data outlier itu realitinya. Artinya, while such observation can influence result significantly, they are sometimes highly important for the system because the characteristic outlier can be insightful. Jadi artinya bahwa outlier itu masih berguna juga. Bagaimana cara mendeteksinya? Ada univariat yang tadi saya sebutkan ya, dengan box plot, dengan z-score. Box plot di sini hanya disebutkan box plot. Ada lagi bivariate outlier dengan cara menggambar scatter plot X dan Y, itu namanya yang data nanti terlalu menjauh disebut sebagai data outlier. Dealing with outlier, bagaimana menangani outlier. In final step, we need to decide whether delete or retain. Jadi artinya dibalikin lagi ke kita nih, kamu mau buang apa enggak gitu ya. What should be based on whether we have explanation for occurrence. If there is an explanation, apabila kita ini punya alasan kayaknya si responden ini diperlukan meskipun outlier, karena memang jawaban si responden itu memang menggambarkan kondisi organisasi, menggambarkan kondisi sesungguhnya tentang sampel atau populasi kita, maka outlier are typically retain ya, tetap diperhatikan. Nah, yang dibilang oleh Hire di dalam buku yang tadi disebutkan bahwa outlier yang berbahaya itu adalah influential outlier. Kita tanya sama ChatGPT, apa sih influential outlier? Ini yang tadi bahasa Inggrisnya ya, tetap dipertahankan, artinya bahwa outlier tadi asalkan kita memiliki, jika tidak ada penjelasan yang jelas maka dibuang. Jika ada penjelasan yang jelas tentang outlier sebaiknya dipertahankan. Ini dia terjemahan bahasa Inggris yang tadi. Apa itu influential outlier? Saya nanya lagi sama ChatGPT ini. Influential outlier makna sederhana bahwa tidak semua outlier itu berbahaya. Influential outlier adalah outlier yang kalau dihapus hasilnya berubah secara signifikan. Jadi yang dimaksud dengan Hire et al tentang influential outlier itu adalah kalau dia dihapus hasilnya berubah. Nah itu yang disebut sebagai influential outlier. Oleh karena itu tadi di buku Hire memang dijelaskan bahwa kita uji dulu nih dengan cara memasukkan outlier dan tidak memasukkan outlier. Kalau misalnya si data tersebut di sini disebutin ya, with or without outlier to ensure a very extreme observation not influence. Jadi kita diminta memutuskan kepada kita bahwa outlier yang berbahaya itu adalah outlier yang bisa mempengaruhi model. Kalau dihapus hasilnya berubah, kalau misal ada hasilnya berubah. Nah itu disebut sebagai influential outlier. Jadi outlier yang benar-benar berbahaya. Oleh karena itu maka kita pertimbangkan untuk dihapus. Tapi kalau misalnya outlier masuk ya di dalam box plot atau z-score, kemudian hasilnya ada dan tidak ada, dia hasilnya tetap tidak berubah, maka sebaiknya kita retain karena itu menggambarkan tentang populasi atau sampel penelitian kita. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua. Cara mendeteksi outlier ada berbagai macam, umumnya ini. Kemudian tidak semua outlier itu harus dihapus. Apabila kita bisa menjelaskan outlier itu untuk retain ada dalam model, itu silakan. Tapi untuk influential outlier, menurut hemat saya itu perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya ebook, ada 5 jilid, dan ini adalah link ID kami. Ya, ini adalah ebook SampleS yang menurut hemat kami sudah cukup lengkap dari model dasar sampai model yang lengkap. Dan ini adalah gabungan SampleS dan NCA yang akan booming di tahun 2026 dan 2027 ini. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ini toko online kami. Terima kasih.